Feyenoord dapat keistimewaan, KNVB tunda laga Eredivisie demi fokus lawan Inter. Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, telah memutuskan untuk menunda pertandingan Feyenoord melawan Groningen di Liga Domestik agar tim bisa sepenuhnya fokus menghadapi Inter di Liga Champions. Keputusan ini diambil sebagai bagian dari strategi KNVB untuk mendukung performa klub-klub Belanda di kompetisi Eropa, yang pada akhirnya juga berkontribusi meningkatkan koefisien Eredivisie di UEFA. Dengan penundaan ini, Feyenoord akan memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi Nerazzurri dalam laga krusial leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Sementara itu, Inter tetap harus menjalani jadwal pada di Serie A dan Coppa Italia sebelum pertandingan Eropa tersebut. Kalahkan AC Milan di San Siro, Marco Baroni soroti kedewasaan Lazio. Marco Baroni merasa bahwa Lazio memperoleh kemenangan yang pantas melawan Milan, meskipun seharusnya kemenangan itu dipastikan lebih awal dengan begitu banyaknya peluang. Lazio merasakan tekanan saat bertandang ke San Siro, setelah tersingkir dari Coppa Italia di tempat yang sama oleh Inter, bersamaan dengan hasil imbang beruntun di Serie A melawan Napoli dan Venezia. Ketika saya mengatakan kami adalah tim yang bagus dan bermain sepak bola dengan baik, kami perlu bekerja keras untuk menjadi tim yang hebat. Mereka melakukannya, satu pertandingan demi satu pertandingan, dan saya tahu ini akan memungkinkan kami menunjukkan karakter kami, kata Marco Baroni kepada DAZN. Kami melepaskan 20 tembakan ke gawang, jadi kami harus tumbuh dalam hal kedewasaan, kepercayaan diri, dan tekad. Itu adalah kemenangan yang pantas. Satu-satunya kesalahan kami mungkin adalah berpikir kami bisa mengendurkan tempo ketika mereka bermain dengan 10 orang, tetapi itu benar-benar bukan sifat kami. Kami harus terus bermain. Itulah yang saya maksud ketika berbicara tentang kedewasaan dan pertumbuhan, kami seharusnya mengendalikan tempo dengan lebih baik dalam situasi itu. Kami seharusnya mencetak lebih dari 1 gol dengan banyak peluang, tetapi tim tidak boleh konservatif, harus selalu menyerang dan positif. Itulah yang akan mendatangkan hasil. Carlo Ancelotti tolak tawaran AS Roma untuk bergabung dalam waktu dekat. Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti menegaskan bahwa ia bahagia di Bernabeu dan tampaknya mengesampingkan kemungkinan kembali ke AS Roma untuk musim 2025-26, dengan menegaskan, "Saya tidak bisa menjadi pelatih sepanjang hidup saya." AS Roma tengah mencari pelatih baru yang permanen untuk mendampingi tim pada musim kompetisi 2025 hingga 2026. Claudio Ranieri ditunjuk sebagai pelatih sementara hingga akhir musim ini menyusul pemecatan Ivan Juric pada bulan November. Ranieri akan mengambil alih peran direktur olahraga pada akhir musim ini, dan akan terlibat dalam proses perekrutan penggantinya di ruang ganti AS Roma. Beberapa nama telah dikaitkan dengan kepindahan ke Stadio Olimpico, termasuk Carlo Ancelotti, yang menghabiskan 8 tahun bersama Giallorossi selama karir bermainnya. Saat ini, Ancelotti masih terikat kontrak dengan Real Madrid hingga akhir musim 2025 hingga 2026, dan menegaskan bahwa ia tidak bisa berjanji akan dapat melanjutkan karirnya sebagai pelatih kepala untuk selamanya. "Saya punya kenangan indah. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Untuk saat ini, saya baik-baik saja di sini. Saya punya kontrak dan saya tidak bisa menjadi pelatih seumur hidup," kata Ancelotti dalam sebuah wawancara radio baru-baru ini di Rai 2. Pelatih berkebangsaan Italia itu melanjutkan, "Ranieri adalah teknisi hebat, ahli strategi, dan ia pandai membaca lingkungan klub. Tidak mengherankan melihat kerja bagus yang ia lakukan. Saya ragu ia akan berhenti." Inter Milan tertarik angkut Mason Mount dari Manchester United. Inter Milan dilaporkan tertarik mendatangkan gelandang serba bisa Manchester United pada musim panas 2025 nanti, yakni Mason Mount. Mount terbuang dari Chelsea. Ia lantas diangkut oleh Man United pada tahun 2023 lalu. Sayangnya ia masih gagal membangkitkan karir sepak bolanya. Pasalnya ia terus bergulat dengan cedera dan masalah kebugaran fisik. Sejauh ini Mount baru tampil sebanyak 32 kali bagi United. Dalam prosesnya ia baru mencetak 1 gol dan 1 assist. Mason Mount absen sejak pertengahan Desember 2024 lalu. Sejauh ini belum ada kejelasan kapan ia akan bisa merumput lagi. Hal tersebut membuat masa depannya di Old Trafford menjadi tanda tanya besar. Bahkan ada laporan bahwa United siap melepas pemain Inggris tersebut. Kini ada kabar bagus bagi Man United. Inter Milan diklaim tertarik merekrut Mount. Rumor ini dikabarkan oleh Vicha Jazz. Laporan itu mengklaim bahwa Inter sekarang ini sedang mengamati situasi Mount di Man Utd. Laporan itu juga menyebut Inter akan meminjam Mount lebih dahulu. Setelah itu mereka akan mempermanenkan transfernya pada musim panas 2026 mendatang. Namun Inter Milan punya sedikit masalah yang harus dipikirkan matang-matang sebelum merekrut Mason Mount. Mereka harus memperhitungkan gajinya yang mencapai 250.000 pounds per pekannya.
Sementara itu, bos Manchester United yakni Ruben Amorim mengaku terkesan dengan sosok Mount. Ia bahkan menyebut pemain 26 tahun tersebut memiliki peran kunci dalam permainan United ke depannya. Genoa tetapkan harga 30 juta euro untuk Connie De Winter, Inter dan AC Milan pantau situasi. Bek Genoa, Connie De Winter, menjadi incaran Inter dan AC Milan, tetapi klubnya tidak akan melepasnya dengan harga murah. Menurut laporan dari Skinternews, Genoa menginginkan setidaknya 30 juta euro untuk melepas pemain asal Belgia tersebut. De Winter, 22 tahun, menjalani musim yang luar biasa bersama Genoa setelah klub tersebut mempermanenkan kontraknya dari Juventus musim panas lalu. Sebelumnya, ia dipinjamkan ke Genoa dan juga pernah bermain untuk Empoli. Musim ini, ia telah menjadi pilar utama di lini belakang Grifone, baik di bawah Alberto Gilardino maupun Patrick Vieira. Ketertarikan Inter terhadap De Winter semakin jelas setelah mereka mengirim scout untuk mengamatinya dalam laga melawan Empoli. Bek muda ini dinilai bisa menjadi tambahan ideal untuk memperkuat pertahanan Nerazzurri yang tengah mencari regenerasi. Sementara itu, AC Milan sudah menunjukkan ketertarikan sejak Januari lalu. Rossoneri dikabarkan siap menawarkan 25 juta euro plus 5 juta euro dalam bentuk bonus, terutama jika Fikayo Tomori meninggalkan klub di bursa transfer musim dingin. Genoa memang menetapkan harga tinggi untuk De Winter, tetapi Juventus akan mendapat 20% dari hasil penjualannya, berdasarkan klausul dalam kesepakatan transfer sebelumnya. Dengan performa yang terus meningkat, persaingan antara Inter, AC Milan, dan beberapa klub Premier League bisa semakin ketat untuk mendapatkan tanda tangan De Winter musim panas mendatang. AC Milan kalah lagi, Conceição salahkan protes supporter yang tambah tekanan. Pelatih AC Milan, Sergio Conceição, menyalahkan protes supporter yang menambah tekanan hingga klubnya kalah lagi. Sergio Conceição memohon supporter AC Milan untuk ikut membuat situasi lebih kondusif demi kebaikan klub. AC Milan menelan kekalahan 1-2 dari Lazio kala berjumpa di laga terbaru Liga Italia, Minggu, 2 Maret 2025. Hasil tersebut menjadi kekalahan ketiga Rossoneri dalam 3 laga beruntun di Serie A. Bermain di kandang sendiri, Sergio Conceição tidak disambut dengan atmosfer positif. Supporter AC Milan melakukan protes ke pemilik klub saat laga dilangsungkan. Supporter bahkan berani membiarkan area Curva Sud kosong dalam 15 menit awal. Kurangnya dukungan dari fan ternyata ikut memengaruhi performa AC Milan. Usai laga, Conceição pun memberikan imbauan terhadap supporter timnya sendiri. Nasib Conceição sendiri semakin tidak aman setelah timnya belum juga keluar dari rentetan hasil buruk. Conceição dikabarkan sudah berada di ujung tanduk setelah AC Milan tersingkir dari Liga Champions. Petinggi klub saat itu memutuskan untuk masih memberinya kesempatan. Dengan kondisi yang tidak kunjung membaik, Conceição kini harus bersiap dengan kemungkinan terburuk. Setelah kekalahan dari Lazio, Conceição memang masih mencoba bersikap optimistis. Kondisi buruk AC Milan tidak akan berubah jika para pemain terus berpikiran negatif. Para pemain semakin sulit menjalankan pekerjaannya karena tekanan yang bertambah berat. Namun, kondisi tim akan semakin buruk jika para pemain tidak berusaha mengabaikan tekanan eksternal yang ada. AC Milan saat ini berada di posisi ke-9 dengan koleksi 41 poin dari 27 laga. AS Roma sudah bisa menyalip Rossoneri setelah meraih kemenangan 2-1 atas Como 1907. Conceição jelas tidak bisa membiarkan timnya berada di posisi yang lebih buruk dengan terus-terusan menelan kekalahan.